Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Alex dari Kurikulum Saham Indonesia. Sekarang saya mau bahas mengenai dividen yield yang akan dibagikan setelah Lebaran ya. Namun ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, yang pertama mengenai yield. Yield ini dividen yield. Saya coba tulis saja ya. Dividen yield. Dividen yield ini perhitungannya adalah berdasarkan dari dividen yang didapat per lembar saham dibagi harga saat itu. Jadi tentunya yang saya bahas pada saat Zoom ini direkam, pada saat video ini saya rekam melalui aplikasi Zoom, tentunya saya menggunakan harga acuan, harga closing ketika sebelum libur Lebaran. Sekarang tanggal 10 April ya. Jadi yang akan saya bahas ini tentunya harga closingnya adalah harga closing sebelum market sebelum libur Lebaran. Sedangkan sementara itu nanti kumdatnya itu di tanggal 16 April, ada yang 16 April, ada yang 17 April, nanti akan saya bahas juga ya. Jadi tentunya persentase yield ini akan selalu berubah-berubah karena pembaginya ini adalah harga saat itu. Jadi jika di kumdatnya tanggal 16 April ternyata harganya sekian, tentunya dividen yieldnya tentunya pasti berubah. Jadi ini hanya sebagai gambaran aja. Jika kita masuk di harga yang sebelum Lebaran, yield-nya itu berapa persen. Nah, ini yang pertama adalah IFSH, IFIS Deco, saham IFSH. Saham IFSH ini kalau di TradingView di sini ada logo D ya. Ini tanggal apa? Ini dia kasih tahu nih ya 29,83 amount per lembar saham. Jadi saya tulis di sini, saya rangkum di sini. Dividen tunai sebesar Rp29,83 per lembar. Berarti jika harga closing yang kemarin adalah di 835, berarti persentase yield-nya, dividen yield-nya adalah di 3,57%. Namun yang perlu diperhatikan adalah saham IFSH ini tidak liquid ya. Jadi sebisa mungkin hindari. Oke. Nah, kemudian uh, yang perlu diperhatikan lagi adalah selain likuiditas juga yang banyak disebut juga sebagai dividen trap. Dividen trap itu maksudnya adalah kita udah ngincer-ngincer yield misalnya 3,57%, nggak tahu ya besokannya setelah pembagian dividen dibantingnya lebih dari 3,57%. Artinya kan kita dapat dividen 3,5%, tapi dibantingnya misal 7%. Berarti kan sama juga bohong ya, kena perangkap dividen. Kecuali memang kita untuk jangka panjang ya, saham-saham yang untuk jangka panjang. Nanti ada beberapa contoh saham yang menurut saya oke untuk jangka panjang ya, yang memang suka dikolek oleh para fundamental investor untuk yang mengincar dividen yang bagus-bagus ya yieldnya. Oke, yang kedua ada Arna. Arna ini juga sama di tanggal 16 April. Kalau Arna ini yield-nya saya hitung sekitar 5,77%. Dia mendapatkan dividen tunainya Rp43 per lembar. Sama ya, kemudian di tanggal 16 April. Jadi untuk acuan harga penutupan di 745 itu berarti yield-nya adalah 5,7%. Arna. Secara chart sebenarnya ini masih konsolidasi ya. Cenderung sudah mulai reversal. Tapi yang ini masih konsolidasi. Kemudian berikutnya lagi ITMG. Nah, ITMG ini kan sebenarnya kan udah incaran para investor yang memang suka dapat dividen rutin ya. Dan biasanya cenderung besar-besar memang dia. Rutin dan besar ini bisa dilihat histori sebelum-sebelumnya ya. Sebelumnya 6.400. Sebelumnya lagi 2.600. Nah, nanti dia kasihnya sebesar 1.700. 1.700 itu yieldnya 6,5% ya. Dividen tunainya. Jadi yieldnya itu lumayan dan ini memang banyak yang suka untuk
nge-hold jangka panjang karena memberikan dividen secara rutin. Kemudian berikutnya lagi ada WOMF, WOMF, Wahana, Otomitra Multi Alta. Di sini juga tanggal 16 April kumdatnya. Dividen tunainya 20,37%, Rp20. Yieldnya berarti sekitar 4,78%. Dan ini WOMF juga hati-hati saham yang kurang liquid. Jadi tadi selain IFHSA itu di skip aja, ini pun WOMF menurut saya skip aja ya. Karena kurang gitu liquid. Lain cerita kalau misalnya ada yang mau collect ini untuk jangka panjang karena fundamental bagus bla bla bla, ya udah silakan aja. Kemudian ada SICO, SICO. Ini sama, kumdatnya juga 16 April, dividen tunai cuma Rp2, karena harga closingnya itu di posisi 99 kemarin. Ini juga hati-hati lah ya, dari pergerakan ini bentuk candlenya nggak menarik ya. Yield 2% juga, nih skip aja SICO ya. Kemudian ada BNII, Maybank. BNI ini kumdatnya tanggal 17 April, dividen tunainya Rp10, harga closing kemarin 262, yieldnya berarti di 3,92. Secara chartnya dia juga kurang begitu menarik ya, 3,92%. Kemudian ada lagi HICE. Nah, HICE ini saya rasa sudah akan menjadi primadona ya, banyak yang rebutan ya. Secara short termnya sudah mulai uptrend, terus juga dapat kumdatnya 19 hampir mendekati Rp20 per lembar di harga closing kemarin 268. Yieldnya itu lumayan 7,45%. Kalau yang kemarin itu dividen terakhir yang kemarin Rp13. Ya, secara chart juga masih kurang menarik untuk jangka panjang ya kan, ini kan masih cenderung koreksi, tapi secara shortnya di sini sudah mulai uptrend nih. Ini shortnya sudah mulai uptrend, short termnya 7,45 untuk saham HICE. Kemudian ada CNNA, ini yang bioskop XX1 ya, Nusantara Sejahtera Raya. Dia baru IPO di tahun lalu, sudah langsung memberikan dividen tunai sebesar Rp8. Berarti yieldnya itu kalau mengikuti harga closing kemarin di 238, yieldnya hanya 3,36%. Kemudian ada BJBR. BJBR juga seperti ITMG, banyak investor yang suka mengkolek saham-saham yang memberikan dividen rutin, salah satunya juga BJBR ini. BJBR ini memberikan dividen tunai Rp95 per lembar, yieldnya kurang lebih 7,82%. Mirip kayak HICE ya, di angka 7%-an ya yieldnya. BJBR ini menarik untuk jangka panjang memang, karena banyak yang mengkoleksinya itu dia karena memberikan dividen yang rutin. Sebelumnya itu yang terakhir di Rp104 per lembarnya. Kemudian ada lagi LPPF. LPPF, Matahari Department Store, yang sebenarnya biasanya naik, cenderung naik untuk menjelang Idul Fitri ya. Nah, ini dia memberikan dividen tunai Rp200 per lembar, berarti yieldnya tuh besar ya, 10,69. 10% yieldnya berdasarkan harga closing kemarin di 1870. Ini juga saya rasa akan banyak yang masuk ya, karena mengincar yield yang besar 10%. Namun secara chartnya itu menurut saya agak kurang menarik ya. Jadi yang takutnya itu lagi, yang saya ulang lagi ya, takutnya adalah dividen trap. Ketika kita ngincer yield 10%, tetapi nanti ketika sudah diberikan dividen Rp200 per lembar, tapi dibanting-banting terus akhirnya minusnya lebih dari 10% karena sulit untuk keluar gitu. Tapi ya kalau memang untuk berpikir jangka panjang, ya itu lain cerita ya. Jangan sampai masuk memang hanya karena untuk dividen hunter. Dapat 10% yang penting aduh cepet-cepetan keluar ya, itu kecil sekali kemungkinan untuk bisa profit ya, karena kita adu-aduan sama market gitu. Oke, berikutnya lagi adalah BNGA. Ini Bank CIMB Niaga ya.
BNGA. Ini sama kayak LPPF kemarin, kumdatnya itu tanggal 19 April. Dividen tunainya sebesar Rp122 per lembar, yield-nya 5,8%. Ini secara chart-nya menarik ya, karena memang sudah membentuk uptrend, pola uptrend. Sudah membentuk pola uptrend, terus dia ada pembagian dividen, yield-nya sebesar 5,8% berdasarkan harga closing terakhir di 2100. Kemudian ada saham BNLI. BNLI. Bank Permata. Nah, Bank Permata ini juga hati-hati secara likuiditas ya. Ini nggak terlalu liquid. Kumdatnya sama di tanggal 19 April, dividen tunai Rp25, yield-nya 2,59%. 2,59% itu nggak terlalu besar ya. Dan yang terakhir ada saham roti, Nippon Indosari. Ini memberikan dividen tunai Rp87, berarti yield-nya itu sekitar 7,24%. Jadi yang 7% tadi lumayan, ada beberapa opsi ya. Ada saham roti, BJBR, ada saham HAIS. Yang paling besar itu LPPF, 10,69%. Saham yang menarik uptrend yang memberikan dividen adalah BNGA. Jadi setelah melihat video ini, bisa untuk dipikirkan kembali dan bisa dianalisa ulang kembali. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like, di subscribe, share jika ini bermanfaat untuk kepada teman kerabat lainnya yang juga memang suka dengan dividen. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari Kurikulum Saham Indonesia.